Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkal alayhi wa nunibu ilayhi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati, disayangi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu memberikan kisah-kisah yang cukup banyak dan berlapis tentang diri dan keluarga beliau. Al-Quranul Karim menuangkannya dalam banyak ayat dan surah-surahnya. Ada kisah mengenai Ibrahim dan Raja Namrud. Ada kisah Ibrahim dan api. Ada kisah Ibrahim dan berhala. Ada kisah petualang Ibrahim dalam mencari Tuhannya. Ada kisah hijrah Ibrahim alaihissalam bersama Sarah dan Lut, hijrah menuju Syam dan hijrah menuju Mesir. Ada kisah Ibrahim dan keluarga kecilnya, Hajar, Ismail serta domba. Nah, kita akan mengambil bagian yang terakhir ini, Ibrahim dan keluarga kecilnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu berdakwah pertama kali di hadapan kaumnya, para penyembah berhala, di Irak bagian utara, di negeri Babilonia. Allahu a'lam apakah sekarang dalam peta dia masuk wilayah Syria atau dia masih dalam peta geografis negara Irak. Tapi disitulah Ibrahim dulu berdomisili dan berdakwah, mengajak kaumnya menuju tauhid, menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak manusia yang diajak menuju tauhid, hanya 2 orang saja yang mau menerimanya. Yang pertama istrinya sendiri, Sarah. Yang kedua ponakannya, anak dari pamannya, anak dari saudaranya, yaitu Lut alaihi salatu wassalam, yang juga akhirnya Allah tetapkan sebagai salah seorang nabinya. Di tempat itulah terjadi perdebatan yang sengit antara Ibrahim dan para penyembah berhala, berujung pada keputusan kerajaan Ibrahim harus dibakar. Qalu harriquhu, dibakar karena mereka kalah debat. Argumentasinya dipatahkan oleh Ibrahim. Daripada malu, nah, kira-kira begitu, ambil keputusan cepat, Ibrahim dibakar aja. Akhirnya dinyalakan api
dihimpun dulu persiapan, kayu bakar sebanyak-banyaknya menggunung, karena kurang lebih 8 hari 8 malam api itu menyala, membumbung, kobarannya tidak padam. Karena panasnya, karena besarnya kobaran api, maka Ibrahim bukannya dijorokin, orang bilang hari ini ya, bukannya didorong begitu supaya masuk ke dalam api, tapi diayun, masukkan ke peti, menjenik, lalu diayun, dilempar sejauh-jauhnya sampai masuk ke api itu. Saat itulah malaikat Allah turun dalam hitungan detik, lebih cepat daripada kejapan mata manusia, kedipan mata manusia. Malaikat sudah bersama Ibrahim menawarkan bantuan. Kata Ibrahim, amma anta fala, kalau engkau wahai malaikat, saya enggak membutuhkan pertolonganmu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah dan dia penolong terbaik. Ni'mal maula ni'man nasir. Seketika lebih cepat pertolongan Allah sampai ketimbang badan Ibrahim masuk ke dalam api. Lebih duluan pertolongan Allah. Ditunda sampainya badan Ibrahim, peti yang di dalamnya ada tubuh Ibrahim, ada Ibrahim, diperlambat oleh malaikat Allah untuk sampai ke api itu, sehingga turun instruksi langit, Allah perintahkan api untuk dingin. Qulna ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, kata Allah, jadilah kamu, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wa salaman, dan sekaligus menyelamatkan, ala Ibrahim, diri Ibrahim alaihissalam. Baru peti tadi sampai di api, api sudah dingin, kobarannya masih, tapi Ibrahim merasakan nyaman, seperti ada di ruang AC 19 derajat Celcius, 20 derajat Celcius. Apa yang bisa kita petik dari sini? Semua apapun yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, segala potensinya itu diberi oleh Allah. Segelas air dapat menghalau rasa haus bagi peminumnya, itu potensi yang Allah titipkan pada air. Air satu hal, potensinya untuk dapat menghilangkan haus hal lain. Jadi ada dua, pada satu titik ini ada dua hal, ada air dan ada potensi air sebagai media untuk menghilangkan haus. Sangat bisa dari sudut pandang akidah Islamiyah, airnya ada, masih ada banyak, tapi potensinya Allah cabut. Sehingga walau seember orang yang haus itu minum segitu banyaknya, masih juga terasa dahaga. Ketika potensi ini Allah angkat, Allah cabut. Potensi begini ini diantara istilah yang mengemuka adalah nilai keberkahannya. Barokah makanan dan minumannya Allah angkat, dia nggak mempunyai potensi apa-apa lagi. Api dalam konteks Ibrahim satu hal lain potensinya untuk dapat menghanguskan, membakar. Sangat mungkin dan sudah terbukti
apinya masih, kobarannya tinggi, tapi potensi panasnya Allah tarik, sehingga api itu tidak lagi punya potensi, nggak punya daya untuk membakar, menghanguskan. Hanya ada kobarannya saja. Obat satu hal, hal lain potensinya untuk menyembuhkan. Dari mana potensi? Dari Allah. Sangat mungkin ada obat, tapi semakin dikonsumsi makin parah penyakit. Ketika Allah cabut potensi dalam obat ini untuk dapat menyembuhkan, maka jangan bergantung kepada benda. Itu pesan moral dari yang kita sampaikan ini. Jangan bergantung kepada benda, ia hanya media. Kita menghindarinya juga salah. Saya nggak perlu berobat, ngapain berobat? Kalau mau sembuh, sembuh. Kalau ini juga salah. Tawakalnya tawakal yang salah. Saya nggak usah minum. Percuma minum. Saya mah cukup membaca ayat-ayat Al-Quran aja, hilang haus. Nggak bisa. Medianya beda. Haus kerohanian, iya. Bisa dihilangkan dengan kalamullah, kita baca. Tapi air memang Allah sudah ciptakan dan diberinya potensi untuk dapat menghalau, menghilangkan, melenyapkan rasa haus pada manusia. Tapi jangan juga bergantung pada air dengan mengatakan, kalau nggak ada air ini, saya nggak bisa sembuh umpamanya. Kalau nggak ada air ini, saya mungkin masih haus. Belum tentu. Jika Allah berkehendak, begitu juga makanan. Disinilah perlunya kita, kalau makan atau minum, mengkonsumsi apapun, awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gantungkan harapan hanya kepada Allah. Rasulullah bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqta'. Segala hal, apalagi hal penting yang dimulai, dikerjakan oleh seseorang, dilakukan oleh seseorang dengan tidak mengawalinya dengan bismillah, dengan nama Allah, fahuwa aqta', kata Rasul, maka persoalan ini, pekerjaan yang dilakukan ini, masalah ini terputus dari keberkahan, lenyap dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak diawalinya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Nah, sejak itu Ibrahim atas perintah Allah memutuskan untuk hijrah. Itulah hijrah pertama. Hijrah pertama yang dilakukan di dunia ini. Siapa pelakunya? Ibrahim. Mengajak Sarah istrinya dan Nabi Lut ketika itu untuk bersama beliau berangkat meninggalkan Babilonia menuju wilayah agak ke utara, yaitu Syria, Syam. Di sana Ibrahim menetap. Tidak lama kemudian Ibrahim hijrah juga atas perintah Allah menuju Mesir. Tapi tidak lama, untuk setelah itu kembali lagi ke Syam, Syria. Tradisi Mesir, rajanya yang zalim itu merampas setiap wanita yang menjadi wanita cantik yang menjadi istri orang, siapapun orang itu, dirampas. Ketika Ibrahim bersama Sarah masuk ke negeri Mesir, raja ketika itu memerintahkan agar supaya Sarah menjadi istrinya. Tapi ditanya dulu, siapa Anda? Ibrahim sudah tahu, watak raja itu sudah tahu. Kata Ibrahim, Sarah kalau ditanya, tolong kasih tahu dia, kamu bukan istriku, tapi adikku, adik kandungku. Kasih tahu begitu. Kalau kamu adikku, dia nggak ganggu.
Tapi kalau kamu mengatakan saya istri Ibrahim, maka raja akan merampasmu, mengambil alih, dan aku menjadi kehilangan kamu, kata Ibrahim. Nah, betul juga. Begitu sampai di sana, raja akan memperlakukan yang tidak-tidak atas diri Sarah. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dan permohonan Sarah kepada Allah, tangan raja ini kaku, nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga raja akhirnya minta kesediaan Sarah untuk berdoa supaya keadaan dirinya kembali, keadaan diri si raja ini kembali normal. Sarah berdoa dan akhirnya sembuh lagi. Masih juga niatan jahat tadi itu muncul. Nah, sekali lagi Sarah bermohon kepada Allah agar diberi pelajaran. Kaku lagi sampai 3 kali. Hingga akhirnya raja memberikan hadiah kepada Sarah, yaitu seorang wanita hamba sahaya. Dialah yang bernama Hajar. Nah, akhirnya pulang ke Syria, ke Syam, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Nah, setelah ini beberapa waktu kemudian turun perintah Allah kepada Ibrahim setelah Ibrahim bermohon agar Ibrahim berkenan menikahi Hajar. Dinikahilah. Jadilah Hajar istri kedua setelah Sarah. Sarah masih ada. Dalam satu pondok 2 cinta. Cinta kepada Sarah dan cinta kepada Siti Hajar. Belum lama dinikahi, sudah ada tanda kehamilan dan akan segera memberikan keturunan untuk Ibrahim. Sementara Sarah istri pertama belum ada tanda-tanda itu. Betul saja pada waktunya Siti Hajar melahirkan, yang dilahirkannya diberi nama Ismail. Kelak menjadi nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul dalam hati Sarah perasaan tidak senang, tidak enak. Ada wanita yang baru dinikahi Ibrahim tapi sudah memberikan keturunan, sementara dirinya yang sejak awal bersama Ibrahim belum juga memberi keturunan. Maka diputuskan atas perintah Allah, Ibrahim hijrah, meninggalkan wilayah utara menuju selatan. Ibrahim akhirnya memboyong keluarga kecilnya, Hajar dan Ismail kecil, masih bayi, dibawa ke wilayah selatan. Sampai pada satu tempat tertentu, Ibrahim berhenti. Mungkin di sini tempat kita. Malaikat datang mengingatkan, Ibrahim, teruskan perjalananmu, bukan ini tempat kalian. Meneruskan perjalanan, terus lagi, sampai akhirnya mereka tiba di sisi Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah, yang saat itu masih tandus, belum ada pemukiman, hanya ada Baitullah, tidak ada Masjidil Haram seperti yang sekarang, belum ada. Rumah warga tidak ada. Hanya ada lembah seperti mangkok begitu, yang di tengahnya ada Ka'bah. Ibrahim masuk ke situ bersama keluarga kecilnya. Dalam Al-Quran surah Ibrahim Allah berfirman, Rabbana ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, aku menempatkan menempatkan keluargaku, anak keturunanku dan keluarga kecilku ini, biwadin, di suatu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada rumah warga, tidak ada penduduk, tidak ada apa-apa. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang terhormat, yang disucikan, yaitu Ka'bah.
Kalau kita seperti itu mungkin yang kita minta air, yang kita cari makanan. Ibrahim ternyata tidak seperti itu. Yang dimintanya Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikan keluarga kecilku ini termasuk di antara orang-orang yang mendirikan salat dengan sempurna. Salat yang pertama kali dipikirkan oleh Ibrahim, yang diminta dari Allah. Yang diminta kedua kalinya adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati sebahagian orang di muka bumi ini condong kepada keluarga kami di sini. Dan itu dikabulkan oleh Allah sampai sekarang. Setiap hari nggak putus orang umroh berkunjung ke sana, ke Ka'bah. Memang Ibrahim sadar betul tidak semua hati orang bisa ke situ. Maka yang dimintanya hati sebagian dari manusia. Af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ketiga yang diminta Ibrahim adalah warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, anugerahkan kepada keluarga kecilku ini dan orang-orang yang cenderung condong kepada mereka buah-buahan. Buah-buahan apa saja ya Allah kasih. Beri rizki mereka buah-buahan. Pohonnya jangan. Dan gak usah, aku gak minta pohon. Maka pohonnya netep di Parung, pohonnya netep di Bogor, buahnya ke sono. Apa yang gak ada buah-buahan di Makkah Al-Mukarramah? Pepaya, melon, durian ada, duku, salak, sankis jangan tanya, pisang bagus-bagus, anggur aneka warna, kacang-kacangan juga banyak sekali, aneka pilihannya, karena doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim meninggalkan keluarga kecilnya di situ, pergi menuju wilayah utara karena Sarah ada di sana. Maka Siti Hajar berteriak mengatakan kepada Ibrahim setelah menjauh meninggalkan keluarga kecil ini, kata Siti Hajar, Ibrahim, apakah karena Allah, apakah karena keinginanmu kamu tempatkan kami di sini, atau karena Allah kamu meninggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab dari kejauhan, karena Allah aku tempatkan kalian di situ. Ibrahim lalu pergi. Siti Hajar membaja hatinya, kokoh, teguh pendiriannya, bahwa jika karena Allah Ibrahim menempatkan di sini, berarti kami ada dalam lindungan Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, tapi Siti Hajar, dan ini juga pelajaran buat kita semuanya, Siti Hajar sadar betul di bawah lindungan Allah, di bawah naungannya, dalam perlindungannya, itu tidak berarti kita berpangku tangan, tidak mau usaha dan tidak mau gigih beraktivitas. Maka ketika Ismail kehausan, apalagi saat itu kurang sehat, Siti Hajar gigih berjuang, lari pontang-panting mencari air, Bukit Safa Marwah, bolak-balik. Saat itu bukan seperti hari ini. Kalau sekarang marmer dan batunya sudah dipoles, cakep. Masa itu batu yang ada bebukitan yang ada di tengah padang pasir, panas terik. Siti Hajar lari pontang-panting antara Safa Marwah mencari air. Setelah gigih berusaha, baru Allah kabulkan dengan memerintahkan malaikat mengepakkan sayapnya pada kira-kira sekitar 6-7 meter dari Bukit Safa atau dari sudut Hajar Aswad hari ini.
antara sudut Hajar Aswad dan Bukit Sofa. Di titik itulah muncul mata air yang akhirnya disebut Zam-Zam. Hingga hari ini Zam-Zam tidak kering-keringnya, tidak ada habisnya, terus debit airnya tidak berkurang walau sedikit pun. 1.000.000 kubik air orang ambil hari ini, detik itu juga airnya kembali seperti semula, seakan tidak berbekas apa-apa kalau dia telah diambil orang. Kuasa Allah. Perjuangan membuahkan hasil. Jangan mencari hasil tapi belum berjuang. Itulah Siti Hajar. Belasan tahun Ibrahim ada di utara. Ketika Ismail berumur 13 tahun atau 14 tahun, Ibrahim baru pergi lagi menuju selatan untuk melihat bagaimana nasib keluarga kecilnya. Dilihat langsung, karena nggak ada pertukaran kabar lewat HP saat itu. Ditemui Ibrahim di selatan. Hari ini sampai malamnya, baru pertemuan pertama loh itu dengan putra satu-satunya Ismail. Malamnya Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Aku bermimpi, kata Ibrahim, menyembelihmu nak. Ibrahim bermimpi ada perintah agar memotong leher anaknya. Luar biasa perintah ini. Tapi Ibrahim adalah tipikal bapak, orang tua yang tidak otoriter, demokratis. Diajak bicara anaknya dipanggil. Kan sudah umur 12 tahun, 13 tahun. Umur SMP kelas 1. Dipanggil anaknya. Begini nak anakku, kata Ibrahim, tadi malam ayah bermimpi ada perintah untuk aku menyembelihmu, memotong lehermu. Saya ingin dengar bagaimana pendapatmu, apa saranmu tentang persoalan ini. Ismail dengan tegar menjawab, ya aba, qala ya abati fa'al, wahai ayahanda tercinta. Pakai abati. Kalau sudah abati bahasa Arab, bahasa Al-Quran, itu unsur kasih sayangnya menonjol, lebih halus daripada ya abi. Ya abi, ya abati, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan di dalam mimpimu itu. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Sembelihlah ananda, enggak apa-apa. Ayahanda akan mendapati ananda termasuk di antara mereka orang-orang yang bersabar, insyaallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Minas sabirin termasuk orang-orang yang bersabar. Menunjukkan, ini bahasa yang luar biasa, dialog yang bagus, menunjukkan bahwa Ismail dalam ucapannya masih menganggap, masih memperhatikan, masih mengakui di luar sana banyak orang yang sabar. Dan aku bermohon, kata Ismail, termasuk di antara mereka. Maka ketika kita membaca doa begini, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, ya, wa ja'alana muslimin atau wa ja'alana minal muslimin, lebih bagus mengatakan wa ja'alana minal muslimin, pakai min, daripada wa ja'alana muslimin. Secara bahasa wa ja'alana muslimin betul, tata bahasanya bagus. Wa ja'alana minal muslimin juga bagus, tapi lebih bagus karena dalam kata min ada pengakuan di luar sana masih banyak kaum muslimin, saudara-saudaraku yang juga muslim, dan bermohon kepada Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang muslim itu. Nah, jadi ada kebersamaan dalam min itu. Nah, itulah jawab Ismail alaihissalam.
Karena sabar, Ibrahim memutuskan untuk memotong leher anaknya. Maka suatu sore, esoknya 2 hari kemudian, Ismail diajak pergi meninggalkan sisi Baitullah Ka'bah tanpa memberitahu ibunda Ismail, Siti Hajar. Sebab Ibrahim tahu dan sadar bahwa kalau diberi tahu pasti nggak akan jadi rencana ini. Ismail tetap kuat karena mimpi, dia tahu bahwa bapaknya Nabi. Mimpi Nabi itu pasti wahyu, pasti datang dari Allah. Maka Ibrahim mengajak pergi anaknya meninggalkan wilayah itu beberapa kilo, sampai 3 kilo ke depan sana, padang pasir. Tepatnya hari ini menuju wilayah Mina. Mina itu dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, pada kisaran 3 kilo kurang lebih. Disitulah Ibrahim bermaksud mengeksekusi anaknya, dan anaknya sudah siap. Di satu titik ketika Ibrahim akan segera menjalankan eksekusi atas anaknya, datang sosok mengganggu mengatakan, Ibrahim, loh, kok ada makhluk, ada manusia. Pikir Ibrahim, nggak ada Tuhan nyuruh seorang bapak menyembelih anak. Datang malaikat menyampaikan kepada Ibrahim agar melempar sosok itu dengan batu. Oleh Ibrahim 7 butir batu dilemparnya. Dia pergi, ternyata itu iblis. Ibrahim meneruskan bergeser tempat. Di tempat yang kedua, beberapa meter dari situ, beberapa puluh meter dari situ, di tempat yang kedua ternyata juga muncul sosok itu, dilempar lagi. Di tempat yang ketiga muncul lagi sosok itu, dilempar kembali oleh Ibrahim sehingga hilang. Di titik yang ketiga itulah Ismail direbahkan untuk disembelih. Nah, 3 tindakan ini tadi itulah yang menjadi syariat melontar jamarat hari ini. Melontar jamarat al-ula, al-wusta, al-aqbah, dengan masing-masing 7 butir batu. Melontar jumrah atau jamarat atau ramyul jimar. Ismail direbahkan. Sebelum dieksekusi, Ismail sang anak berpesan kepada ayahnya, ayahanda, sebelum pisau ini dilingkarkan di leher Ananda, boleh Ananda pesan beberapa hal. Silakan, kata Ibrahim. Bagaimana nak? Kata Ismail, ayah, yang pertama, ketika sudah akan melingkarkan pisau, menjalankannya di leher Ananda, tolong ayah tidak menatap wajah Ananda. Kalau ayah menatap wajah Ananda, ayah nggak akan kuat dan perintah tidak terlaksana. Baik, nanti saya akan tidak melihat wajah kamu, wajahmu akan aku hadapkan ke sana. Yang kedua, ayah, tolong sing-singkan pakaian dan selendang, jangan sampai terkena cipratan atau tetesan darah. Sebab kalau itu nanti kena, kasihan ibundaku dikala ayah pulang ke rumah nanti. Betapa teriris perasaan seorang ibu. Tolong dengar ini ayah. Iya, kata Ibrahim. Yang ketiga yang aku minta, dan ini tolong sampaikan, titip salam buat ibundaku setelah ini, karena anaknya sudah tidak ada. Sampaikan salam. Oke, direbahkan, eksekusi mulai dijalankan. Dimulai dari arah yang kanan, kan di atas. Ternyata enggak luka, padahal pisau tajam. Dilingkarkan ke arah kerongkongan, enggak juga luka, sampai 3 kali, 3 tempat.
digeser ke arah tengkuknya, tidak juga mau bekerja pisau ini, sehingga akhirnya nggak jadi, nggak tersembelih, nggak terpotong. Ismail akhirnya berdiri dan Ibrahim meletakkan pisaunya. Saat itu datang malaikat Allah membawa seekor kibas, domba besar, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail itu dengan domba sembelihan, hewan yang akan disembelih yang sangat besar. Kalau pertanyaannya bagaimana cara malaikat membawa domba itu, nggak usah dipikirin, itu bukan wilayah kita. Yang pasti dari mimbar ini sekarang, jika Allah berkehendak melalui nabinya, bisa keluar sapi. Itu yang diminta oleh Nabi Saleh alaihissalam, karena kaumnya minta, wahai Nabi Saleh, jika benar Anda adalah utusan Allah, bisa enggak Tuhanmu mengeluarkan sapi dari tembok ini? Bisa, kata Nabi Saleh. Hitungan detik keluar sapi. Apa yang mustahil, apa yang enggak bisa? Pada Allah semua bisa dan tidak ada yang sulit. Maka kibas didatangkan tanpa diketahui dari mana asal usulnya, arahnya datang dari mana, tiba-tiba ada di situ. Itulah yang akhirnya disembelih, dan ini jadi syariat yang berlaku hingga hari ini, yaitu penyembelihan hewan kurban. Nah, bagi bapak kita, ibu-ibu juga mungkin yang sudah punya niatan untuk menyembelih hewan kurban, niatkan lillahi ta'ala, ikhlas karenanya. Dan dengan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, mulai maghribnya, untuk yang berniat untuk kurban dan sudah punya hewan kurbannya itu, agama meminta untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambutnya sampai hewan itu disembelih, supaya sempurna balasan Allah untuk dirinya, sehingga rambut pun ikut merasakan hasil balasan baik dari kurban, kukunya pun tidak ada yang terlewatkan, menerima balasan baik itu. Hewan kurban dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di kalangan mazhab Hanafi hukumnya wajib. Sunnah muakkadah itu yang disepakati oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya hanya sunnah yang dikuatkan saja. Sunnah hukumnya, dan sangat baik jika mampu dan bisa dan mau untuk menyembelih sendiri hewan ternak itu, kecuali jika tidak sanggup, silahkan untuk berwakil kepada orang lain untuk menyembelihnya, dengan catatan jika ada waktu dan tega saat penyembelihan, orang yang memiliki hewan kurban ini datang untuk menyaksikan, melihat tetes darahnya. Bagaimana dengan daging-daging kurban itu? Hewan kurban dalam pembagiannya dipilah menjadi 3. Bagian yang pertama dimakan oleh yang punya hewan kurban, 1/3 lagi dijadikan hadiah yang diberikan kepada karib kerabat, yang ketiga 1/3-nya lagi adalah untuk disedekahkan kepada kaum fakir, kaum miskin yang jarang-jarang mereka merasakan nikmatnya hidangan atau makan daging itu, didistribusikan. Bagaimana kalau yang menyembelih itu makan semua dagingnya? Nggak apa-apa, asal dia sendiri yang menyembelihnya di rumahnya, jangan di masjid. Jadi dia niat kurban, ya Allah aku berkurban hari ini lillahi ta'ala, dia sembelih di samping rumahnya dengan berniat Allah, dengan baca doa bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbalha minna ya karim. Dia potong, kemudian dia makan, dia olah,
dia makan sendiri habis, nggak apa-apa, hak dia sudah berkorban. Cuma akan lebih baik kalau bersedekah, karena itu yang menjadi tujuan utama dari kurban. Yang disedekahkan, yang didistribusikan itu dagingnya, boleh ada sedikit campuran tulangnya, jeroannya itu nomor 2. Bukan itu yang didistribusikan. Itu nomor 2. Dicampur bisa, tapi dominan adalah dagingnya. Itu yang paling utama diberikan, disedekahkan. Jeroannya mungkin dimakan oleh si pemiliknya. Bagaimana kalau dijual? Nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual, kecuali jika hasil jualnya pun itu diberikan kepada, didistribusikan juga. Seperti kulit hewan ternak itu, kulitnya itu jangan dijadikan upah, nggak boleh dijadikan upah, diberikan begitu saja kepada pihak yang menyembelih, tapi dihimpun. Ini salah satu jalan keluar, salah satunya dihimpun, kemudian dijual hasilnya, nah itu juga didistribusikan, dibagikan untuk maslahat umum itu semua. Karena prinsipnya hewan kurban yang sudah dijadikan kurban itu sama sekali tidak boleh ada transaksi jual beli untuk kepentingan pribadi atas nama upah, uang lelahnya dan sebagainya. Itu nggak boleh ada. Bisakah mendistribusikan hewan kurban itu kepada orang yang non muslim? Boleh, jika maslahat kita lihat memang ada manfaatnya. Bertetangga dengan non muslim, kenapa tidak bagi? Boleh. Nggak berdosa nggak? Al-Quran membolehkan itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nggak ada masalah, kata Al-Quran, kata Allah Ta'ala, untuk kalian berbagi, menampakkan rasa keadilan kalian kepada orang yang memang bersahabat dengan kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, tidak juga membunuh kalian, memerangi kalian. Silahkan berbagi, nggak apa-apa. Apalagi jika dia diketahui selentingan kabar-kabar anginnya begitu, ada niatan suatu hari nanti untuk masuk ke dalam Islam. Wah, lebih perlu lagi itu untuk disalurkan. Jika perlu zakat pun ke situ, boleh. Zakat diarahkan untuk non muslim bisa. Sedekah boleh, kurban boleh. Bisakah berkurban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Bisa. Menurut mayoritas madhab, mayoritas ulama, kalangan Hanafi, kalangan Maliki, kalangan Hambali membolehkan. Yang tidak membolehkan itu adalah para ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Enggak diniatkan untuk yang sudah wafat, kecuali, ada kecualinya, jika ada wasiat dari yang wafat itu kala hidupnya. Saat dia masih hidup, dia berwasiat, tolong nanti kalau saya buta umur, pendek umur, saya lebih awal wafat, nah tolong nanti nak, katanya berpesan kepada keluarganya, ini wasiat saya, tolong sisihkanlah rezeki Allah untuk membeli hewan ternak dan niatkan kurban atas nama saya. Nah saat itu boleh, baru boleh menjalankan wasiat itu. Jika tidak, tidak. Di kalangan ulama madhab Syafi'i, tapi mayoritas ulama membolehkan, membenarkan itu. Justru bagus, baik. Sedekah kemudian kurban itu lebih cepat untuk sampai kepada almarhum, almarhumah, saudara-saudara, keluarga yang sudah wafat, ayah, bunda, kakek, nenek kita, lebih cepat sampainya ibadah harta. Maka jangan segan-segan meniatkan sedekah
atas nama beliau-beliau ya yang sudah wafat, almarhum, almarhumah, atau berkurban atas nama mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah 2 menit lewat dari syuruk. Saya kira ini dulu kita batasi, kalau ada pertanyaan 1-2 masih bisa kita jawab. Dan sampai di sini apa yang kita sampaikan saat ini, kisah perjalanan Ibrahim sampai akhirnya apa yang dilakukannya menjadi syariat yang berlaku hingga sekarang dan seterusnya. Kurban itu nggak bisa dengan uang, nggak bisa. Ada gagasan daripada mengotori lingkungan katanya, menimbulkan bau tidak sedap akibat darah yang dialirkan, lebih baik dengan uang aja. Nggak bisa, nggak boleh diuangkan. Jadi diserahkan terus uangnya dimanfaatkan untuk ini itu, nggak boleh. Harus dalam hewan ternak, dalam wujud hewan ternak yang dialirkan darahnya. Al-Quran menggarisbawahi ini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Darah dagingnya enggak sampai kepada Allah, yang sampai itu ketakwaan kalian kepada Allah sehingga kalian berkurban karenanya. Hingga di sini terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, kita ini sering dapat pesan dari sosial media gitu ya, yang isinya ajakan untuk menyalurkan zakat, sedekah atau bahkan kurban begitu. Yang mau saya tanyakan itu, bagaimana hukumnya kalau kita menyalurkan hewan kurban tanpa ada ijab dengan si panitia korban? Karena kita sendiri tidak pernah tahu fisik dari yayasan tersebut ataupun kepengurusannya begitu. Jadi hukumnya bagaimana? Kita transfer tanpa tahu tempat atau itu apa panitianya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kalau menurut saya tidak baik alias makruh. Ya, kita tidak tahu wujud hewan itu nantinya, maka seharusnya kalau kita ingin berkurban itu tidak cukup hanya berhenti pada transfer biaya untuk pembelian hewan dan diserahkan sepenuhnya kepada mereka, tapi kita yang juga harus hadir di tempat itu untuk melihat hewan ternaknya. Apalagi di zaman model ini, kekhawatiran itu justru seharusnya menjadikan kita lebih hati-hati, waspada, jangan sampai menyimpang dari yang seharusnya. Karena Islam bukan cuma mengecam orang yang tidak mau sama sekali berkurban, tapi juga mengecam orang yang salah dalam berkurban. Begitu juga zakat. Al-Quran, agama Islam ini bukan cuma mengecam orang yang menolak untuk zakat, tapi juga mengecam orang yang salah dalam mendistribusikan zakat, salah alamat. Nah, maka menjadi penting pada hemat kami, himbauan semacam itu perlu dipikir ulang untuk tidak secepat itu dipenuhi sebelum lebih dulu kita tahu di mana tempat yayasan ini,
kemudian kita datang, kalau memang ada hewannya, di mana hewan itu, hewan ternaknya yang menjadi pilihan kita untuk dikurbankan seperti apa, ini dia pilihan-pilihannya. Kecuali kalau kita tahu bahwa orang yang tempat kita berwakil ini memang orang yang menjalankan amanah dengan baik, kita tahu dia. Kalau nggak tahu susah juga ya. Saya kira itu responnya Pak, cara menyikapi ajakan-ajakan seperti itu. Soal ketika penyembelihan hewan kitanya datang atau tidak, nah itu soal lain ya. Walaupun tetap dianjurkan dalam agama atas dasar pesan Rasulullah SAW kepada Fatimah putri beliau, agar Fatimah menyaksikan langsung hewan yang disembelih itu, karena dengan mengalirnya darah sejak mulai dari titik itu, segala kebaikan yang dari balik niatan kurban ini mulai efektif Allah berikan kepada si hamba ketika itu. Tapi kalau karena ada yang nggak kuat melihat darah, maka boleh juga tidak, dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa itu hewannya, jangan enggak. Saya kira itu Pak. Gimana? Tapi kalau seandainya itu ada teman kita yang menginformasikan ke kita, oh di daerah sini ada kekurangan itu. Kita kenal si A yang teman kita tersebut, tapi kita yayasannya nggak tahu. Itu seperti apa itu, Ustaz? Selama tempat kita berwakil itu adalah orang yang kita kenal dengan baik dan menjalankan amanah dengan baik, maka nilainya sama dengan kita sendiri yang hadir menanganinya. Tapi kalau sampai tidak tahu sama sekali, jangan main transfer saja, walaupun ada nomor WA, ada nomor teleponnya. Bukan itu persoalannya, tetapi lebih pada pengelolaan atau manajemen kurban itu sendiri nantinya, mulai dari pengadaan hewannya, sampai pada penyembelihannya, sampai pada pendistribusiannya. Nah itu harus diketahui dengan baik bahwa itu amanah. Maka berkurban itu sebenarnya yang paling bagus di tempat kita berada. Jangan kita di sini kurbannya di Papua. Jangan kita berkurban di sini terus kita ada di sini berkurbannya di Kalimantan. Jika punya niatan untuk pendistribusian, didendengkan. Nah, itu bagus, itu cara yang benar tuh. Jadi pengelolaan hewan hasil sembelihan itu didendengkan, dikeringkan, kemudian di packing, dimasukkan ke dalam tempat yang aman, baru disampaikan. Itu nilainya sama aja sebenarnya kalau harus didistribusikan. Hewan-hewan dam, ternak yang disembelih karena hadyun atau karena berkurban juga di tanah Arab musim-musim haji begini, itu tidak daging mentahnya didistribusikan ke negara-negara luar, Saudi enggak. Sebagian besar dikonsumsi di dalam, sebagian lagi dikeringkan baru didistribusikan keluar. Begitu juga zakat. Zakat paling bagus itu sebenarnya di tempat kita berada, kecuali kalau kita tahu bahwa wilayah kelahiran kita dulu, kampung halaman kita, lebih banyak orang yang membutuhkan ketimbang di tempat keberadaan kita saat ini. Nah, ketika itu arahkan ke kampung halamannya, tapi juga harus dikawal. Jangan sampai pendistribusiannya menyimpang, tidak tepat sasaran, salah alamat, karena dampaknya juga ke kita.
zakatnya sah, tapi ada kekecewaan akhirnya karena tidak sampai kepada alamat yang dituju. Seperti tadi, zakat itu kan bukan cuma dikecam oleh Islam karena kita enggan mengeluarkan zakat, tapi juga dikecam kalau sampai terjadi tidak tepat sasaran, salah dalam alamatnya. Kira itu. Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita batasi waktu. Mudah-mudahan niat kurban, begitu juga panitia yang bergerak mengelola hewan ternak ini nanti, hewan kurban mulai dari pengadaannya di sini, kemudian penyembelihannya sampai ke pendistribusiannya, Allah berikan kekuatan lahir batin, dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, diberi karunia oleh Allah sehat, tidak ada kekurangan satu apa, sehingga segala-galanya terkait ritual kurban ini nanti sampai pelaksanaan ibadah hajinya juga, sholat Aidnya juga, semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan ini sudah dekat, kurang lebih 2 minggu ke depan. Waktu terbaiknya penyembelihan itu setelah sholat, menyusul hari pertama tasyrik, hari kedua, hari ketiga. Dengan terbenamnya matahari hari ketiga, kalau tersisa masih ada hewan belum disembelih, sembelih. Tapi nilainya bukan kurban lagi, sedekah biasa. Kurban itu satu tingkat lebih tinggi daripada sedekah. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama bermohon kepada Allah kebaikan dunia akhirat. Mohon juga lindungan Allah dari segala keburukan dunia akhirat. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا زدنا علما نافعا وفهما واسعا. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والأمن والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.